Sekarang baru merasakan kan? Iya. Yang pajak itu. Sadar nggak tuh yang teriak-teriak sekarang? Bahwa itu adalah perjuangan PKS dulu menolak. Iya. Sekarang ente baru tahu, rasakan begitu dinaikin kan? Tapi nggak ada yang nyebut, wah kalau ngikut PKS mau dulu ini nggak nolak nih. Masih jarang. Ya, sekarang baru rasa. Dulu yang nolak itu hanya PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Hasan Abdillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan ini sekarang tempatnya berbeda lagi. Ini di mana ya? Ini di fraksi PKS di Senayan. Wah, walaupun saya DPRD, tapi kita di Senayan nih hari ini karena kita bakal ngobrol sama tokoh politik idola saya terinspirasi masuk politik berkat beliau karena beliau luar biasa sekali memperjuangkan aspirasi rakyat. Beliau adalah Dr. Jazuli Juwaini. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hasan, apa kabar? Saya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tidak apa-apa meskipun caleg di tingkat DKI, masuk dulu sini. Karena dari DKI kan bisa langsung juga ke jadi anggota Dewan Pusat. Selama kita niatnya untuk membela rakyat, menjaga nasionalisme Indonesia, kenapa tidak? Betul. Saya harus banyak belajar nih sama Pak Jazuli karena beliau sangat berani dan anak muda itu kalau nggak berani bukan anak muda. Iya betul Pak ya. Itu kelebihan anak muda itu melangkah jalan baru mikir belakangan nggak apa-apa. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu. Modal nekat itu ya, Pak ya. Bukan berarti juga diabaikan cara berpikir, tetapi kadang kalau terlalu banyak berpikir itu orang susah melangkah dan takut. Iya. Begitu. Kalau saya di Jakarta Pusat Pak Jazuli. Kalau Pak Jazuli di Tangerang, di mana itu Pak Jazuli? Saya jadi anggota dewan itu dari 2004. Iya. Itu dapilnya Tangerang Raya. 2004, 2009, 2014. Iya. Tangerang Raya. 2019 dipindah ke Banten 2, yaitu Serang dan Cilegon. Serang dan Cilegon. Ya, jadi alhamdulillah walaupun pindah dapil jadi terus masih urutan ketiga dari 6 kursi. Wah, luar biasa. Jadi bukan kursi sisa. Ya. Tapi bawa kursi sendiri beliau. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kuncinya jadi anggota dewan kan dewan perwakilan rakyat. Betul. Yang mewakili rakyat. Maka dewan itu harus menyampaikan keinginan rakyat, memperjuangkan kemauan rakyat. Jangan melukai dan mengecewakan perasaan rakyat. Itu aja kuncinya. Kalau kita bisa jaga itu, orang di mana aja itu insya Allah jadi anggota wakil rakyat itu. Tapi sekarang tujuan orang berpolitik udah agak bergeser itu. Nah itu yang harus diluruskan. Harus diluruskan kembali ya. Iya. Ya. Kalau orang bergeser tujuan jadi anggota dewan bisnis itu, ya umpamanya karena mohon maaf ya, cari kebutuhan hidup, mendingan nggak usah jadi dewan. Dia akan kecewa. Artinya dia terpilih, kan banyak anggota dewan, begitu dia maju lagi nggak kepilih. Iya, karena masyarakat kecewa ya. Masyarakat kecewa. Betul. Dia dihukum setelah 5 tahun oleh rakyat yang memilihnya. Ketika dia tidak peduli sama rakyat. Ketika dia tidak ngurusin, tidak membela, tidak mengadvokasi kepentingan rakyat. Makanya saya sebagai ketua fraksi yang anggotanya ada 50 fraksi PKS, kita tidak pernah segan-segan melakukan kritisi terhadap kebijakan pemerintah yang itu dianggap melukai perasaan rakyat. Betul. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kebijakan pemerintah itu juga sesuai dengan harapan rakyat, saya tidak pernah malu mengapresiasi kebijakan pemerintah. Betul. Jadi bukan cuma sekedar oposisi, tapi ketika kebijakan itu pro rakyat, tetap harus kita... Poinnya pada rakyat. Poinnya rakyat. Kedaulatan rakyat ya. Maka betul, waktu kita umpamanya di Dewan ini ada pembahasan undang-undang Omnibus Law. Iya, betul. PKS yang bersuara. Dari 9 partai di parlemen cuma PKS. Nah, itu juga Pak Jazuli. Jadi karena penonton saya ini anak-anak muda semua, makanya saya juga nanti mau tanya juga nih tentang kampanye kinerja PKS karena saya bisa tertarik masuk PKS ini karena itu. Alhamdulillah. Jadi kinerja PKS yang luar biasa. Sikap fraksi selama ini banyak manfaatnya, bisa meng-hire dan menggait
apa namanya caleg muda nih kalau begini. Iya. Saya senang banget nih. Dan saya pengen sekali nanti mengasih tahu ke semuanya. Jadi banyak sekali yang belum tahu. Kalau tahu ini pasti saya yakin masuk PKS semua ini. Karena PKS setia membela rakyat, satu-satunya partai, betul ya, Pak Jazuli? Di antara misinya itu PKS, fraksi PKS itu terdepan, membela kepentingan rakyat. Itu yang terdepan. Makanya setiap rapat paripurna itu kita atur juga. Ada yang interupsi. Interupsinya itu bukan mau pameran gaya, betul, tapi lebih kepada menyampaikan suara rakyat. Iya. Karena dia punya tugas untuk itu, tapi untuk tidak digunakan ya, banyak yang tidak menggunakan. Nah, itu. Jadi ketika rakyat menjerit, BBM naik. Betul. Karena efek BBM naik itu semuanya. Kebutuhan pokok itu kan diangkutnya pakai mobil, mobilnya pakai BBM. Betul. Ketika BBM-nya naik, dibebankan kepada harga kebutuhan pokok. Iya. Gitu loh. Iya, ada orang yang mikir sederhana. Harusnya nggak perlu menolak. Kenapa? Yang pakai BBM ini kan orang kaya yang punya mobil. Brung. Orang yang punya mobil iya pakai BBM, tapi kebutuhan pokok itu diangkutnya pakai mobil, mobilnya pakai BBM. Ketika BBM-nya naik, beras jadi naik, minyak jadi naik, semua jadi naik. Makanya PKS tolak. Iya. Karena masyarakat banyak yang masih tidak paham nanti pengaruhnya kemana gitu. Nah, itu. Satu lagi Pak Jazuli. Sekarang kan kemarin sempat pindah tuh ke Serang. Sekarang di Dapil masih tetap Serang. Oh, Serang lagi. Meskipun saya sudah tanya ketua DPW. Iya. DPW Banten. Iya, betul. Saya bilang kalau saya pindah Dapil dari Banten 2 nih, Serang Cilegon, kira-kira masih dapat kursi nggak di situ? Iya. Ketua DPW bilang, apa dasar pertanyaan ini Pak? Gitu. Udah mau nyolot aja dia. Iya, masalahnya orang yang diharapkan masyarakat Serang ini masa dipindahkan, nanti masyarakat bergantung sama siapa lagi untuk mewakili aspirasinya. Saya berpikirnya itu nasional. Saya itu punya harapan besar. PKS itu suaranya secara nasional, kursinya selalu naik. Merata naik. Kenapa harus naik? Supaya perjuangan membela rakyatnya itu terlaksana. Kalau suaranya banyak. Iya, betul. Ya kan gitu. Dalam sistem demokrasi itu kan suara terbanyak yang menentukan. Gitu loh. Iya, betul. Nah, waktu saya tanya kalau saya pergi, saya bilang masih bisa dapat kursi nggak? Ketua DPW Banten, Pak Rudiansah, Gembong Rudiansah Sumedi mengatakan, apa dasar pertanyaan Bapak ini? Saya bilang, saya cuma ingin secara nasional suara PKS naik. Kalau di sini, saya tidak calon dari Banten 2 ini bakal dapat kursi, kalkulasinya, mungkin saya pindah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Atau tempat lain yang belum dapat kursi. Iya, betul. Supaya kursi PKS-nya naik gitu loh. Iya, betul. Itu aja. Karena saya tidak ada kepentingan pribadi sebagai wakil rakyat. Di mana saja saya harus mewakili rakyat, harus memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. Iya. Dan saya yakin semua dapil juga sebenarnya pengen Pak Jazuli itu yang menjadi wakilnya dia, karena Pak Jazuli belum saya tanya sih. Pak Jazuli terkenal, kita biasa sebagai anak muda nih lihat di YouTube yang paling berani interupsi komando. Alhamdulillah sih kalau itu. Berani walk out pas ketika kenaikan BBM ya, gitu kan. Itu. Nah, ini kita tidak melihat di partai lain seperti ini, berani seperti ini. Nah, jadi Pak Jazuli, saya itu tidak punya background PKS. Tapi akhirnya saya seorang YouTuber mau masuk PKS itu karena saya pertama baca-baca dulu. Dari semua partai saya bandingkan secara nasional. Saya lihat di buku-bukunya dan di YouTube, saya lihat ini ternyata PKS luar biasa kampanye kinerjanya. Alhamdulillah. Iya, jadi saya bukan masalah fanatik atau suka, selera, bukan. Tapi karena lihat kampanye kinerjanya dan saya Pak Jazuli ini yang paling depan bersuara di parlemen. Ternyata politik itu menarik juga buat anak muda ya. Oh, harusnya menarik. Karena dengan politik itu anak-anak muda bisa bukan saja mengekspresikan sebagai pemudanya, betul. Tapi dia bisa membuat regulasi yang cocok dengan anak-anak muda. Itu hanya bisa diwakili oleh anak muda sendiri. Betul sekali. Iya kan? Iya, betul sekali. Orang yang sudah generasi kolonial dulu pernah muda, tapi waktu dia muda beda zamannya. Beda zamannya. Gitu. Itulah pentingnya anak muda. Makanya saya senang dan apresiasi Bang Hasan ini masuk PKS gara-gara tertarik dengan sikap-sikap atau kampanye gagasan atau substansi yang diperjuangkan oleh fraksi PKS. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa melihat secara objektif. Betul sekali. Ini yang
Karena anak muda itu banyak yang apatis bukan karena dia nggak suka, tapi udah kecewa sama wakilnya. Saya juga awalnya kecewa. Iya. Tapi saya lihat, ternyata ada partai yang masih sampai hari ini tuh konsisten gitu. Makanya akhirnya wah ini kayaknya saya harus masuk PKS. Iya. Dan cukup dan PKS menerima anak muda. Alhamdulillah. Kita memang butuh anak muda. Partai anak muda ya PKS. Iya, artinya begini. PKS itu kan ini namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Seluruh lapisan rakyat harus terwakili. Betul, seluruh segmen. Seluruh segmen. Iya. Umpamanya perempuan. Iya. Partai yang memenuhi syarat kuota pencalonan perempuan itu PKS. Dan kita juga waktu di undang-undang kuota 30% minimal itu kita yang terdepan juga. Satu-satunya kayaknya yang memenuhi ya? Iya. Kemudian pemuda. Pemuda ini kan bagian dari rakyat. Iya. Dia harus terwakili di parlemen. Iya. Makanya saya senang sekarang PKS banyak caleg-caleg muda tuh. Betul. Baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun di pusat. Iya. Ada caleg-caleg muda yang dari provinsi pindah ke pusat. Di antaranya umpamanya ada dari Sulawesi itu Saudara Ismail Bahtiar. Itu sama lah dengan iya. Bang Hasan ini. Masih relatif muda. Betul. Dan luar biasa di PKS itu kita dijadikan subjek. Jadi caleg-calegnya diprioritaskan. Dapat nomor spesial. Pak Jazuli, saya alhamdulillah berkat Pak Jazuli juga dapat nomor 1 gitu kan. Keren. Kayaknya di partai lain anak-anak muda itu cuma ditaruh di nomor-nomor bawah. Jadi cuma dijadikan buat pelengkap ya. Pelengkap aja. Kalau PKS sih enggak. Jadi memang betul-betul serius. Bonus demografi yang ada lonjakan milenial itu harus terwakili. Iya. Saya pertama dijanjikan nomor 1, tapi saya masih nggak yakin nih, karena jangan-jangan saya cuma mau dimanfaatkan. Ternyata terbukti beneran nomor 1 dan nggak cuma saya, Ismail Bahtiar, Gamal. Ini PKS luar biasa, berani gitu loh, ambil resiko. Meskipun jangan sampai terlena dengan nomor 1. Iya, karena sekarang itu sistemnya proporsional terbuka. Oh iya. Jadi meskipun nomor 1 tetap harus kerja keras. Berjuang bareng ya. Berjuang supaya gol. Karena saya termasuk yang konsen, orang-orang kayak Bang Hasan begini nih harus lolos masuk. Supaya betul-betul mewakili anak-anak muda. Betul, amin. Dalam versi PKS, maksudnya konten-konten dan gagasan-gagasan yang ada di PKS itu bisa diimplementasi di parlemen dengan seluruh tingkatannya itu. Iya, betul. Gitu. Jadi kita jadi anggota parlemen tuh bukan sekedar gaya-gaya. Meskipun sendirian, kalau emang itu harus ditolak, Omnibus Law, tolak. Karena kita bukan mau gaya. Membela rakyat. Kenapa tolak? Nah, sekarang udah terbukti kan? Betul. Masyarakat biasanya masih tenang-tenang saja ketika undang-undangnya belum ditetapkan. Ketika telah diterapkan baru merasa, wah kemarin PKS benar juga ya. Terkaitnya Omnibus Law tadi, Pak Jazuli kan sempat bahas Omnibus Law itu yang sekarang baru dirasakan dan lagi viral, itu HKPD. HKPD terkait pajak hiburan itu jadi yang antara 40% sampai 75%. Undang-undang yang ditolak oleh fraksi PKS adalah Omnibus Law. Sekarang itu terbukti PHK itu sampai mencapai 17.000. PHK. PHK 17.000. Kenaikan upah itu nggak signifikan, cuma 0, sekian berapa gitu. 1,0% kayaknya. Itu kok 1,09 sekian lah. Dia ini efek dari Omnibus Law. Nah, cuman dulu kan orang nggak tahu masalah, dukung. Betul. Nah, PKS tuh sudah berpikir panjang tentang nasib buruh. Kita tidak anti pemilik kapital dan modal, karena kita juga butuh. Tapi kita itu ingin membangun antara pemilik modal dan buruh, pemilik regulasi. Itu sinergi gitu loh. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang dimanjakan. Semua sama lah. Karena buruh tanpa perusahaan juga nggak bisa kerja. Perusahaan tanpa buruh juga susah. Juga perusahaan dan buruh harus ada regulasi. Nah, regulasi ini tidak boleh menzolimi salah satu pihak. Omnibus Law itu kami tolak karena kami menganggap itu menzalimi pihak buruh. Gitu. Ini yang terkait UU Cipta Kerja ya? Nah, Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, yang kedua, undang-undang yang kita tolak juga HKPD. HKPD tadi ya? Ya, yang perimbangan keuangan daerah itu. Betul. Nah, itu sekarang sampai pengacara kondang ikut bicara tuh, saya lihat di sosmed tuh. Iya, betul. Sayangnya, dia bilang, saya tahu dan dengar Presiden marah. Loh, bagaimana dia marah?
Iya. Orang dia yang mengusulkan undang-undangnya. Betul. Oh, Ini undang-undang itu kan dari pemerintah. iya betul. Gitu loh. Iya. Kenapa PKS tidak setuju? Karena banyak kewenangan daerah tuh ditarik, disentralisasi di undang-undang HKPD ini. Iya, betul. Nah, sekarang di antara efeknya tadi kenaikan pajak hiburan. Kurang pada teriak-teriak sekarang. Yang nolak itu ingat nih masyarakat ya, cuman PKS. Iya. Karena PKS sadar betul. PKS itu ingin ekonomi publik masyarakat ini bangkit. Iya, betul. Ekonomi kecil ini bangkit. Pasar di bawah. Iya, semua. Kan dulu Bung Karno yang bilang, kita harus mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik. Wah, luar biasa. Itu semangat luar biasa itu. Cuman sayang implementasinya itu saya kira belum sesuai dengan yang diharapkan. Iya, betul sekali. Iya kan? Benar. Nah, makanya di antara kebijakan yang PKS kritisi itu selain undang-undang tadi, umpamanya pindah IKN. Iya, IKN juga ya. Ibu kota pindah. Iya, betul. Kami bukan tidak cinta rakyat Kalimantan. Kami sangat mencintai rakyat Kalimantan. Tapi apakah iya pindah ibu kota itu prioritas? Betul. Alasannya pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan itu tidak harus dengan pindah ibu kota. Tergantung kebijakan distribusi anggaran. Iya. Makanya anggaran tuh jangan di kota itu lagi, di kota itu lagi, di kota itu lagi. Nggak boleh, harus didistribusi secara balance dan seimbang. Lah kalau konsep pemerataan pembangunan itu dengan pindah-pindah ibu kota, harus berapa kali pindah ibu kota? Bahaya sekali. Besar banget biayanya. Bos. Biayanya besar sekali. Apalagi awalnya itu kan katanya IKN ini mau pindah dengan biaya dari investasi dari luar. Mana bos? Harus dibedakan ya. Orang antri mau investasi sama orang antri mau nggarap kerjaan. Itu harus dibedakan itu. Masa nggak bisa dibedain? Kalau investasi itu dia mau investor itu datang mau investasi di situ. Maunya dari mana? Entah itu dalam negeri, entah itu luar negeri. Nih, saya mau investasi pembangunan di sini. Nah, sekarang yang antri itu saya mau ngerjain itu. Saya mau ngerjain itu. Itu bukan investasi, Bung. Antri mau ngerjain. Masa nggak paham sih antara antri mau ngerjain sama antri mau berinvestasi. Karena sekarang katanya sudah dari tahun 2022 itu sudah menggunakan berapa itu biaya APBN itu kayaknya 50, udah hampir 50 triliun ya? Iya. Mulai awalnya cuma 5,5 triliun sampai 40 dan ya sekitar 40 atau 60 triliun gitulah. Wah, luar biasa sekali. Coba itu kalau 40 triliun namanya. Dipakai buat kebutuhan dipakai orang yang nganggur, nggak punya kerjaan, kemudian dikasih modal. Bayangin coba. Bangkit itu ekonomi, Bos. Disitulah, apalagi waktu diajukannya IKN ini, kan kita baru selesai COVID. Orang yang terkapar karena COVID, kehilangan pekerjaan, usahanya tutup, segala macam. Kan kita melihat membangkitkan recovery ekonomi rakyat itu jauh lebih prioritas. Iya, itu yang paling penting ketika masyarakat masih banyak ketimpangan. Oke lah kalau misalnya sesuai dengan perjanjian nanti dari investor gitu kan, maksudnya kalau dari sisi pembiayaan ini sudah merugikan masyarakat, pakai pula APBN gitu kan. Ini luar biasa sekali. Dulu kan kereta cepat juga begitu, makanya PKS tolak. Kereta cepat awalnya itu B2B bilangnya, tiba-tiba akhirnya pakai APBN juga. Kalau B2B itu apa Pak Jazuli? Bisnis to bisnis, perusahaan dengan perusahaan. Iya. Awalnya perusahaan di sana dengan perusahaan nasional di sini. Begitu tidak ada yang naksir kok jadi APBN yang masuk. Yang ngerjain itu lagi. APBN lagi yang keluar. Terakhir itu 12 atau berapa? Saya datanya bisa dicek nanti ya. Betul. 9 atau 12 triliun lah untuk kereta cepat. Terus sekarang yang naik kereta, terus kan sebelum mengambil kebijakan kereta cepat, itu disurvei dulu. Itu hakikat survei dulu itu. Untuk mengambil kebijakan, bukan untuk mencari capres yang menang atau calon kepala daerah yang menang sebenarnya dulu. Kebijakan. Harus orang lihat. Yang naik kereta banyak apa enggak? Ya kan gitu. Betul. Lah kalau yang naik keretanya belum disurvei. Sekarang orang yang naik sudah ada kereta, yang naik travel itu jauh lebih besar, lebih banyak.
Terus kita mau bikin kereta cepat, udah gitu pun tidak tuntas sampai kota, harus naik lagi, pindah yang lain lagi. Maksudnya disurvei dulu. Kalau B2B ya komitmen lah. Iya, betul. Bisnis to bisnis ya sudah, jangan narik-narik APBN begitu nggak kelar. Nah itu di situ kita nggak konsistennya, yang PKS tidak suka. APBN terbatas, untuk dibagi-bagi dari sisi yang paling bawah untuk masyarakat Kira-kira bawah, tapi malah dipakai hal-hal yang ini ya. Ya itulah. Betul. Makanya selalu PKS ambil kebijakan-kebijakan atau apa namanya gagasan mengkritisi itu bukan karena mau bermusuhan, tidak. Betul. Tadi di awal saya sudah katakan kalau kebijakan pemerintah itu pro rakyat, kita apresiasi. Iya, karena PKS selalu dibilang tuh oposisi terus gitu. Ini kayaknya mau cari keren doang, katanya. Enggak ada, kita cari keren. Sekarang baru merasakan kan? Yang pajak itu. Sadar nggak tuh yang teriak-teriak sekarang? Bahwa itu adalah perjuangan PKS dulu menolak. Sekarang ente baru tahu rasakan begitu dinaikin kan? Tapi nggak ada yang nyebut, wah kalau ngikut PKS mau dulu ini nggak nolak nih. Masih jarang. Nah, sekarang baru rasa. Dulu yang nolak itu hanya PKS. Karena kami berpikir, usaha-usaha kecil menengah ini jangan sampai ambruk lagi. Gara-gara berat kena pajaknya. Betul. Jangan sampai penyesalan ini terulang lagi untuk masalah kebijakan RUU DKJ. Pak Jazuli, RUU DKJ kan sekarang yang lagi... itu juga undang-undang DKJ. Iya. Ini DKI sudah nggak jadi ibu kota kan dengan undang-undang IKN. Betul. Terus gubernurnya diusulkan mau ditunjuki opo, Mas? Hak demokrasi diambil lagi nih masyarakat. Itu rakyat DKI haknya untuk memilih pemimpin dipasung namanya. Itu perampasan dan perampokan bahasa lebih kerennya. Betul. Hak rakyat. Iya. Kalau PKS nolak satu-satunya. Yang ngaku oposisi mah banyak. Iya. Tapi yang nolak itu cuma PKS dalam pandangan. Masyarakat masih bisa punya kesempatan nggak sih untuk ngelawan itu? Ya masih bisa, karena baru mau dibahas. Nah itu, mumpung masih dibahas, sampai penyesalan yang terjadi sudah di... Iya, tidak ada logikanya, Bos. Iya. Sudah nggak jadi ibu kota, ditunjuki apa? Kalau ibu kota mungkin, karena ibu kota. Itu pun juga tidak sesederhana itu. Iya, betul. Karena ini kan pemimpin daerah. Iya. Ya kalau mau ditunjuk, tunjuk semua. Sekalian ya? Sekalian gitu loh. Tunjuk aja semua, jangan cuma DKI. Aduh, luar biasa. Ketahuan gitu, setback demokrasinya. Iya. Ya kan, nah, gitu. saya kan sebagai caleg di PRD ini, pengennya masuk komisi E itu yang kaitannya sama kepemudaan. Nah, tapi kalau kita, karena sama Pak Jazuli pengen bahas nih secara nasional nih. Anak-anak muda ini kan masih banyak sekali yang masih pengangguran, ya. Terus belum punya pekerjaan, terus masih tidak punya rumah yang layak. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang mustahil untuk bisa punya rumah. Nah, PKS kan sempat memberi kebijakan-kebijakan atau mendorong kebijakan yang pro sama anak muda. Apa kira-kira yang... Iya, pertama memang anak muda harus termotivasi untuk membangun kemandirian secara ekonomi. Jadi anak muda tidak boleh berbantuk tangan. Dia harus kreatif. Ini penting. Di era teknologi digital sekarang ini, modal orang tuh cuma kreatif, dia bisa menghasilkan uang untuk kepentingannya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Sekarang kalau untuk di era teknologi digital, untuk buka usaha itu tidak harus kita bikin pabrik dulu, buat modal sekarang. Banyak anak-anak muda yang saya perhatikan itu reseller. Reseller, iya. Modelnya cuma ini doang, apa namanya, platform digital aja. Iya, tidak punya toko. Tidak punya toko. Iya. Tapi dia bisa melakukan aktivitas ekonomi. Iya, betul. Itu satu ya. Jadi mentalitas anak muda ini harus dibangun. Skillnya harus dilengkapi. Dididik. Tapi di sisi lain, pemerintah, government, sebagai yang punya otoritas kebijakan, juga harus membuat dan menciptakan lapangan kerja. Iya. Dulu kan saya masih ingat tuh ada kartu kerja. Kemana tuh kartu sekarang perginya? Anak muda itu sekarang yang nganggur tadi kita lihat. Yang tidak layak 26 juta. Yang tidak punya pekerjaan 25 juta dan seterusnya. Betul. Makanya PKS ini, fraksi PKS saya termasuk sangat konsen bagaimana ada kebijakan dari para stakeholder di Republik ini. Dulu kita pernah mengusulkan undang kewirausahaan nasional. Oh, bagaimana itu? Kandas sampai sekarang. Nggak ada yang merespon. Fraksi-fraksi lain nggak dukung.
Padahal di kepala saya, di kepala kita, di kepala PKS, Undang-Undang Kewirausahaan Nasional ini bagaimana tumbuh semangat anak-anak muda, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, memiliki motivasi kemandirian secara ekonomi. Dari sisi regulasi itu dibuat, yang bikin mereka itu betul-betul terakomodir. Sekarang ini ada bank-bank, kan ada kementerian juga. Kementerian apa sekarang? Koperasi, masih ada kementerian koperasi itu? Iya. Orang boleh, Hasan, kalau mau buka usaha, itu bisa pinjam. Pinjam ya? Iya, tapi bunganya udah 7%. Belum apa-apa, udah kasih bunga, bayar 7%. Ini bagaimana orang mau hidup, bengek, mati terus. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, kelihatannya indah, ada harapan. Tapi ternyata harusnya kita punya data yang detail. Orang-orang yang memang sudah terkapar secara ekonomi megap-megap, dikasih bansos. Kan ada tuh program. Betul. Tapi harusnya bansos ini jangan mau pilpres, mau pilkada, bansos banyak. Habis itu nggak jelas lagi. Ditumpunya dia kalau udah mau masuk. Apalagi kalau ada domplengan kan sedih kita kalau begitu. Orang ini cuma dikasih permen-permen nggak jelas. Nah, harusnya oke, bansos ini untuk orang yang sama sekali terkapar secara ekonomi. Di atas itu, umpamanya orang yang punya motivasi untuk berusaha dikasih modal tanpa bunga. Ya. Harusnya jelas datanya. Anggarannya ada itu harusnya. Ya harusnya diambil kebijakan. Bagaimana anggaran kita cukup besar, ribuan triliun. Itu kan tergantung kebijakan aja. 1 triliun aja udah. Kita mau aja ada political will apa enggak kita di situ. Kalau kita punya political will, udah. Berapa sih semua orang miskin nih di Indonesia ini cuma datanya kan bisa terukur sekian juta. Nah, itu diklasifikasi tuh. Yang sekian juta tuh. Ini yang paling terkapar, ini yang kalau dilatih bisa bekerja, ini sudah mulai beraktivitas ekonomi, tinggal ditambah modalnya, disuntik tambah modal. Nah, yang terkapar dikasih bansos, yang punya semangat wirausaha dikasih modal tanpa pengembalian, umpamanya. Umpamanya, yang sudah beraktivitas untuk di-up modalnya, umpamanya dikasih pinjaman tapi ngembaliinnya jangan tinggi-tinggi bunganya. 1%, 2%. Pemerintah hadir di situ. Iya, betul. Harusnya. Iya kan? Yang sudah mapan, bolehlah silakan. Iya, karena ini masalah nasional. Kalau anak-anak muda sendiri nggak bisa menyelesaikan. Iyalah. Anak muda ini mengharapkan ke pemerintah. Ada kebijakan. Yang bisa. Di sisi lain harus ada kebijakan yang pro penyelesaian pengangguran, bukan hanya atraksi-atraksi kartu-kartu segala macam. Di sisi lain, mentalitas anak mudanya juga harus dibangun. Iya, mental. Kalau anak muda zaman sekarang kan mentalnya mencari pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan. Itu juga mungkin yang harus dirubah secara bertahap. Dirubah secara bertahap. Memang kita ini kan agak lama dijajah sama Belanda. Ini kan 350 tahun. Orang pada zaman penjajahan itu, kalau dia kerja pegawai negeri itu kayaknya gagah, hebat gitu. Itu yang sekarang itu masih ada efek pengaruhnya. Akhirnya orang keluar kuliah itu membuat proposal pengajuan daftar melamar kerja. Saya sebenarnya sebagai ketua praksi itu mendambakan anak-anak kita begitu keluar dari kuliah, itu proposal yang dibuat itu proposal bikin perusahaan. Bikin perusahaan ya? Bukan daftar kerja. Bukan jadi PNS. Nggak apa-apa jadi PNS artinya. Tapi kan kalau semuanya masuk PNS kan gimana? Nggak bisa ya? Nggak mungkin. Sangat terbatas ya? Sangat terbatas. Apalagi 25 juta nih anak muda. Ini PR besar. PR besar ini. Makanya kalau nanti anak-anak muda seperti Hasan ini masuk ke parlemen dari fraksi PKS, kami di PKS punya tambahan kekayaan yang luar biasa, memberikan solusi-solusi alternatif. Sebagai anggota dewan kan kita bagaimana caranya nih? Sesama anak muda ini, bagaimana anak muda yang sekian juta itu, 26 juta itu, secara lambat laun grafiknya turun. Betul sekali. Gitu. Tapi itu hanya bisa kalau ada political will dari pemerintah dan juga dari legislatifnya. Iya, karena Indonesia kan lagi mengusung Indonesia Emas 2045. Gimana kalau kita mau punya cita-cita Indonesia Emas tapi tidak mungkin terwujud kalau
anak muda nanti tidak hadir di situ kan? Itu dia. Sudah Memandang Indonesia Emas itu bukan hanya bonus demografi yang pada tahun 2045 menjadi 45 juta. Iya. Kalau pemerintah dan kita tidak bisa memberikan solusi alternatif dari sisi pekerjaan tadi, ini bisa masalah besar. Anak-anak muda cuma jadi penonton lagi. Iya, jangan cuma ngomong Indonesia Emas, bonus demografi. Solusinya apa nanti? Itu harus sudah bertahap. Nggak bisa. Tahun 2045 langsung datang solusi Bim Salabim. Emangnya film Jin dan Jun? Iya. Nggak bisa begitu. Harus dari awal. Betul. Harus dari awal itu dari sekarang. Iya, betul. Sudah mulai. Sekarang aja kan sudah banyak anak-anak muda nih. Iya, itu sebabnya PKS memberi ruang sama anak-anak muda untuk ayo sama-sama bergabung, bukan saja untuk mendapatkan jabatan sebagai anggota dewan, tetapi juga ayo sama-sama kita memberikan kontribusi pemikiran bagaimana cara menyelesaikan problem yang dihadapi oleh anak-anak muda. Iya betul, biar Indonesia Emas ini anak muda yang sekarang muda, besok akan menghadapi yang menjadi tulang punggungnya. Jadi Indonesia Emas dirasakan secara merata ke pemimpin-pemimpin masa muda hari ini yang nanti menjadi tulang punggungnya. Makanya saya hadir sebagai caleg atau masuk di pemerintahan biar ini nanti kebijakan-kebijakan ini bisa membuat sistem yang kita semua bisa menyambut Indonesia Emas. Amin. Alhamdulillah nanti mau masuk komisi Pak Juzuli. Itu gampang, itu teknis. Sosial pendidikan sama salah satunya anak muda. Ya. Pemuda. Nah, di sama di pusat itu komisi 10. Komisi 10 ya? Komisi 10 itu pendidikan sama ekonomi kreatif. Sama Menteri Pemuda Olahraga. Makanya nanti kalau sudah di DKI lolos 2 periode langsung naik ke pusat. Masya Allah. Itu. Iya, saya masih calon ini yang pasti. Bismillah. Kita mau memperjuangkan, kita hadir di sini. Kalau jadi YouTuber sebenarnya sudah cukup. Tapi kita mau mengabdi biar kita bisa menyambut anak muda yang hari ini bisa menyambut Indonesia Emas 2045. Saya termasuk yang bangga sama Hasan ini sebagai pemuda yang kreatif. Jadi YouTuber yang follower dan viewernya juga cukup banyak itu sekarang udah jutaan kan. Nah, kalau sekarang masuk itu ke parlemen itu artinya pengabdian. Memang anggota DPR ini harus kita luruskan dulu niatnya. Baik. Itu yang paling penting. Apa itu? Kita ikhlas untuk melayani rakyat kita. Kita harus punya tekad untuk memperbaiki keadaan. Untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi itu tuh yang harus kita jaga terus. Karena kalau motivasinya cuman mau gagah-gagah nenteng tas, cuman mau gaya-gaya jadi penguasa, itu akan kecewa nanti. Apalagi kalau masuk parlemen mau cari kehidupan. Betul. Ya kecewa ente. Yang dirugikan juga masyarakat. Masyarakatnya kasihan, masyarakat yang udah memimpin. Oh ternyata kita yang udah pilih, masyarakat yang udah pilih, oh ternyata yang kita pilih cuma begitu aja. Gitu, ya kan? Jadi inilah pentingnya kita yang harus masuk parlemen, bergabung. Khususnya dengan PKS ini, kami bahagia, kami bangga. Mari sama-sama kita rumuskan, pikirkan bagaimana cara memperbaiki keadaan. Anak-anak muda yang nganggur bisa kerja, anak muda yang putus sekolah bisa sekolah, dan seterusnya. Anggaran pendidikan kan 20% dari APBN. Iya betul. Itu cukup besar. Mestinya nggak boleh ada sekolah jelek, nggak boleh ada Indonesia ini rakyat anak mudanya yang putus sekolah. Harusnya nggak boleh. Jumlah bangkunya masih kurang. Gitu ya. Itu yang harus ditambahkan. Itu. Iya. Betul. Jadi PKS selalu konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Makanya saya juga tadi kalau cuma kebutuhan jangan masuk PKS karena PKS selalu bersuara untuk memperjuangkan masyarakat. Jadi saya masuk PKS ini emang niatnya untuk berjuang jadi yang satu-satunya yang mewakili rakyat gitu. Harus, alhamdulillah. Jadi, itu yang kami harapkan dari anak-anak muda yang masuk bergabung dengan PKS itu, dia membawa ide, membawa pemikiran cemerlang untuk membangun bangsanya, untuk membangun daerahnya, untuk juga menyelesaikan persoalan yang sebaya dan seusianya. Betul. Karena anak muda itu punya idealisme, tapi ketika dia masuk partai yang tidak tepat, yang tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena di parlemen kolektif kolegial, jadi nggak bisa idealismenya itu diperjuangkan. Tapi saya punya idealisme di Insya Allah sejalan dengan di partai yang tepat, sejalan, alhamdulillah. Jadi insya Allah
Jadi buat teman-teman semua ini penonton-penontonnya anak muda semua, saya sarankan sekali nih, jangan sampai PKS ini tidak menang. Biar kita bisa kebijakan ini tidak cuma kita lawan, tapi ini betul-betul menjadi lolos kebijakan-kebijakan yang pro sama rakyat, dan yang merugikan harus kita selalu lawan dan kita menangkan. Makanya PKS butuh lebih banyak lagi anak muda yang mau memperjuangkan PKS sehingga PKS menang, dan masyarakat insya Allah akan selalu diperjuangkan. Pokoknya teman-teman yang masuk PKS itu tidak akan menyesal. Iya, betul. Karena risalah perjuangan fraksi PKS itu tiga. Satu, kerakyatan. Artinya apa? Berjuang untuk membela rakyat. Iya. Makanya seluruh yang melukai perasaan rakyat, fraksi PKS kritisi. Iya. Yang kedua, keumatan. Umat ini juga penting. Harus kita jaga. Indonesia ini dasar negaranya Pancasila. Iya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kalau kita bicara umat, ini bukan hanya umat Islam. Iya. Umat agama-agama yang diakui di Indonesia ini yang sah. Iya. Kita, kayak di Papua kan? Betul. Banyak juga caleg PKS itu memang dari warga Papua asli. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga NKRI, nasionalisme Indonesia. Makanya setiap tahun fraksi PKS itu bikin lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno. Untuk menanamkan kepada generasi Indonesia itu semangat proklamasi, semangat proklamator. Kita juga bikin lomba setiap tahun, itu ada lomba pidato atau membaca biografi tokoh bangsa. Pahlawan-pahlawan nasional, mulai dari pendiri Nahdlatul Ulama, biografinya kita lombakan. Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian pendiri Muhammadiyah. Kemudian proklamator Bung Karno, Jenderal Sudirman, Bung Hatta, kemudian Raden Ajeng Kartini, pahlawan-pahlawan perempuan pun kita, karena kita kasih ruang yang serius kepada juga kaum perempuan. Tidak ada di fraksi ini ruangan. Saya belum tahu ya, tapi kita adalah orang yang pertama di dalam fraksi PKS ini ada ruangan khusus. Apabila ada ibu-ibu yang masih punya anak kecil, dikasih ruang untuk apa istilahnya? Ya, enggak, nama ruangannya apa namanya? Hah? Nur Serum. Pokoknya itu memang saya yang perintahkan. Ada ruangan di situ. Luar biasa. Itu salah satu dari berkat Pak Jazuli. Yang kemarin-kemarin juga semua kebijakan-kebijakan yang akhirnya menguntungkan rakyat berkat beliau selalu memperjuangkan itu. Jadi, amin. Buat warga anak-anak muda semua yang di Serang, itu mana aja kecamatannya Pak Jazuli? Oh, kecamatan banyak. Banyak. Apanya berarti? Kabupatennya itu Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Cilegon. Oke, jadi kabupaten sama Kota Serang dan Cilegon. Itu buat anak muda. Pak Jazuli ini masyarakat sudah cinta sekali, suaranya banyak. Kita tambahin lagi biar PKS menang. Amin. Tambah kursinya dan kebijakan semua bisa diperjuangkan karena PKS menang. Meskipun usianya tidak muda lagi, tapi kebijakan-kebijakan pemikirannya saya selalu cinta kepada anak muda dan pro kepada para pemuda. Yang penting semangat muda dan mewakili isu anak muda. Isu anak itu muda. Yang paling penting. Betul. Terima kasih Pak Jazuli. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa banyak belajar. Terima kasih. Saya juga meniru. Amin. Kiprah beliau. Saya menjadi anggota DPRD yang bisa konsisten, berintegritas seperti itu. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan share video ini karena ini penting sekali. Pesan semua ini tidak berarti kalau kalian tidak share video ini. Share sekarang dan jangan lupa like, komen, apalagi kita bisa tanya-tanya beliau di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.